Berikut frequently asked question dalam rekrutmen Mitra Statistik BPS 2025. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan untuk video pada kali ini akan saya informasikan mengenai frequently asked question atau pertanyaan yang sering kali muncul atau sering kali ditanyakan oleh teman-teman atau oleh calon mitra ya, khususnya dalam kegiatan rekrutmen Mitra Statistik BPS 2025 beserta solusi atau cara untuk beserta jawaban pastinya ya, dan ada juga solusi untuk menghadapi pertanyaan karena masalah-masalah yang dihadapi oleh calon mitra. Dan langsung saja untuk contoh pertanyaan yang pertama, saya sudah memilih sesi ujian tetapi saya terlewat sesi tersebut. Bagaimana solusinya? Baik, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, jadi jika sesi terlewat atau belum klik start ujian, maka bisa memilih kembali sesi ujian melalui tombol pilih ulang sesi. Bukan registrasi ulang ya, atau pilih ulang sesi ini ada pada tulisan atau sebelah tulisan kerjakan ya, atau istilahnya adalah tulisan ubah seperti tampilan seperti ini. Maka teman-teman tapkan saja ubah dan kemudian silahkan dipilih untuk sesinya. Untuk FAQ yang kedua, bagaimana jika di tengah melakukan ujian jaringan yang digunakan hilang dan nilai tidak tersimpan? Maka solusinya adalah di sini informasi bagi teman-teman terdapat riset sesi dari sistem ya setiap harinya, yaitu pada pukul 13 dan pukul 19 waktu setempat. Jadi peserta bisa memilih kembali jadwal ujian setelah jam tersebut ya. Kemudian jika setelahnya masih tidak dapat memilih sesi, maka teman-teman diminta untuk menghubungi admin, kemudian admin BPS kabupaten atau kota masing-masing pastinya ya, dan lebih baik sertakan bukti screenshotnya. Pertanyaan berikutnya, apakah jawaban peserta pasti tersimpan setelah melakukan ujian? Jawabannya, sebagai mitigasi silahkan klik download atau backup. Setelah itu klik selesai. Jadi sebelum teman-teman klik selesai saat mengerjakan tes kompetensi, alangkah baiknya untuk klik download atau backup terlebih dahulu ya, untuk memitigasi agar apabila soal atau jawaban teman-teman tidak tersimpan, teman-teman punya backupan bahwa bukti bahwa teman-teman sudah mengerjakan soal tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika nantinya nilai ujian saya kurang dari KKM atau kurang dari 60? Dan informasi bagi teman-teman, peserta akan diberikan 1 kali kesempatan remedial dan dapat langsung memilih sesi remedial setelah ujian pertama dilaksanakan. Apabila tidak ada tampilan remedial di seleksi atau ujian pada akun teman-teman, kemungkinan nilai teman-teman di atas 60 ya. Dan pastinya untuk teman-teman lebih yakin lagi apakah teman-teman nantinya lolos atau tidak, artinya nilainya di atas 60 atau tidak, itu setelah selesai pelaksanaan tes kompetensi secara keseluruhan, yaitu setelah tanggal 8 November 2024, dan berdasarkan jadwal untuk pengumuman dan sekaligus kegiatan seleksi akhir dalam rekrutmen Mitra Statistik BPS 2025 ini, yaitu terjadwal 9 sampai dengan 24 November 2024. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana jika tampilan saya seperti ini setelah menekan menu seleksi atau ujian? Apabila teman-teman ada tampilan seperti ini, sudah pernah saya bahas sebelumnya juga, bahwasanya teman-teman tidak perlu mengikuti tes kompetensi di tahun ini. Dan ini juga hanya berlaku bagi teman-teman yang sudah mendapatkan KEPKA di tahun 2024 dan sudah mengikuti prosedur yang seharusnya. Artinya teman-teman mengikuti kegiatan pendaftaran rekrutmen, sudah mengupdate data diri di rentang waktu sebelumnya, yaitu tanggal 14 sampai dengan 20 Oktober 2024.
Berikutnya ada pertanyaan, jika tidak perlu mengikuti tes kompetensi, artinya yang masuk dalam KEPKA 2024, apakah saya pasti diterima menjadi calon mitra 2025? Jawabannya tidak ya, silahkan tetap menunggu tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi akhir dan juga submit fakta integritas seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk jadwal seleksi akhirnya yaitu 9 sampai dengan 24 November 2024, kemudian jadwal untuk fakta integritasnya atau persetujuan fakta integritas terjadwal 25 November sampai dengan 1 Desember 2024. Pertanyaan berikutnya ada yang memang datang dari melalui komentar ya di video saya sebelumnya. Saya merupakan KEPKA di tahun 2024, tetapi saya terlewat tidak mengikuti kegiatan rekrutmen untuk pendaftarannya, yaitu untuk update data diri di tanggal 14 sampai 20. Apakah saya masih bisa menjadi KEPKA di tahun 2002, mendapatkan KEPKA maksudnya di tahun 2025. Jadi informasi bagi teman-teman, jika teman-teman merupakan mitra yang sudah mendapatkan KEPKA di tahun 2024 dan terlewat tidak mengikuti kegiatan pendaftaran pada tanggal 14 sampai dengan 20 Oktober, maka bisa dipastikan teman-teman tidak masuk lagi dalam KEPKA di tahun berikutnya atau tahun 2025. Karena sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, semua calon mitra statistik PPS 2025 adalah mereka yang mengikuti skala prosedur atau semua aturan yang memang diberlakukan dalam kegiatan rekrutmen ini tanpa kecuali ya, baik mitra baru atau mitra KEPKA di tahun 2024 juga. Jadi harus mengikuti proses pendaftaran, kemudian seleksi kompetensi, kemudian seleksi akhir dan juga submit fakta integritas. Dan ada pengecualian yaitu di tes kompetensi, artinya untuk mitra yang mendapatkan KEPKA di tahun 2024 tidak perlu mengikuti tes kompetensi ya, karena nilainya sudah di atas 60. Tetapi untuk prosedur lainnya atau alur lainnya, baik itu pendaftaran dan seleksi akhir, misalkan ada wawancara atau mengisi melalui Google Form, itu harus tetap diikuti semua prosedurnya, termasuk juga persetujuan fakta integritas nantinya di tanggal 25 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024. Ada pertanyaan berikutnya, kenapa daftar survei di akun saya hilang, kemudian riwayat kegiatan di akun saya juga hilang. Informasi bagi teman-teman bahwasanya untuk daftar survei memang saat ini sudah tidak ada karena setelah perbaikan sistem, jadi setiap ada perbaikan sistem ada update ya, kadang ada fitur baru, ada fitur yang lain dihapus juga atau ditiadakan. Dan untuk riwayat kegiatan jangan khawatir apabila saat ini belum bisa dilihat, nantinya juga akan muncul kembali ya setelah ada perbaikan sistem kembali. Jadi apabila riwayat kegiatan teman-teman di akun teman-teman itu hilang, jangan khawatir, jangan panik, itu karena efek adanya perbaikan sistem atau maintenance. Dan berikutnya pada saat ada maintenance kembali, biasanya riwayat kegiatan itu muncul kembali karena saya sudah beberapa kali mengalami hal demikian. Jadi pesan saya, teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir ya, karena itu biasanya karena efek maintenance atau perbaikan server atau perbaikan sistem. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.